Selamat datang di video pembelajaran jarak jauh SD Budi Murtuju Medan bidang studi teknologi informasi dan komunikasi. Baik, selamat pagi untuk anak didik saya, terkhusus untuk kelas 1. Sebelum kita memulai pelajaran, silahkan kamu berdoa terlebih dahulu dan mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya. Kita masih diberi kesempatan untuk belajar walaupun masih dalam jaringan. Saya beri waktu beberapa detik untuk kamu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Oke, baik, terima kasih. Ini adalah pertemuan kita yang ke-8 ya. Dan kita masuk ke bab 4 ya, menggunakan mouse ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu saya akan menjelaskan peta konsep pembelajaran kita terlebih dahulu. Ya. Di bab 4 dengan judul besar menggunakan komputer, yang pertama akan kita pelajari adalah menggunakan mouse komputer. Lalu setelah menggunakan mouse komputer, kita akan masuk ke menggunakan keyboard komputer ya, dan yang ketiga adalah menyalakan dan mematikan komputer. Ingat, peta konsepnya adalah kita pertama belajar menggunakan mouse komputer, lalu yang kedua itu menggunakan keyboard komputer, lalu yang ketiga itu menyalakan dan mematikan komputer. Oke? Baik. Dengan tujuan pembelajaran ya. Ini nanti yang akan saya harapkan agar kamu bisa ya mendemonstrasikan atau mempraktikkan cara menggunakan mouse. Lalu yang kedua itu mendemonstrasikan atau mempraktikkan cara menggunakan keyboard. Lalu yang ketiga itu saya menginginkan kamu sudah mampu untuk mendemonstrasikan atau mempraktikkan cara menyalakan atau menghidupkan dan mematikan komputer. Oke, itu tujuan pembelajaran kita. Sekarang kita masuk ya menggunakan mouse. Perhatikan di layar kamu ya. Ada banyak bentuk dan jenis mouse ya. Akan tetapi kita kembali dulu, apakah kamu sudah pernah melihat mouse secara langsung? Atau pernahkah kamu menyentuh mouse secara langsung? Ya, terima kasih bagi yang sudah. Bagi yang belum, kamu bisa memperhatikan di layar monitor kamu ya. Perhatikan ada banyak bentuk-bentuk mouse ya. Ada mulai dari yang biasa menggunakan kabel yang panjang, ada yang menggunakan kabel akan tetapi bentuknya sangat bervariatif atau sangat modern ya, ataupun berlampu. Ada yang tanpa kabel ya, seperti yang kamu lihat ini. Ini adalah mouse wireless ya. Jadi ada yang menggunakan kabel dan ada yang tanpa kabel ya. Tanpa kabel kamu lihat ini. Hanya ada port yang kecil ini dihubungkan ke laptop ataupun komputer kita ya. Dan kita masukkan baterai ke dalam mouse kita, lalu secara otomatis mouse kita dapat kita gunakan, dan mouse kita apabila kita gerakkan, kursor yang terhubung dengan port mouse tadi akan dapat bergerak sesuai dengan arah mouse kita geser ya. Sebelumnya saya mau bertanya kepada kamu ya tentang materi pembelajaran kita sebelumnya. Saya mau bertanya, apakah mouse itu termasuk contoh perangkat lunak atau perangkat keras? Ya, benar, perangkat keras. Karena apa perangkat keras? Karena mouse-nya dapat kita sentuh dan bentuknya
keras, ya. Baik, sebelumnya juga sudah saya pernah terangkan apa fungsi dari mouse, ya. Fungsi dari mouse adalah sebagai alat penunjuk. Oke, itu dia untuk perkenalan mouse, ya. Lalu kita masuk ke fisik atau fungsi tombol yang terdapat di dalam mouse, ya. Mouse mempunyai dua buah tombol. Yang pertama itu tombol kiri dan tombol kanan. Perhatikan gambar yang ada di layar monitor kamu, ya. Jika saya suruh kamu menekan tombol kiri, tekanlah tombol kirinya, atau sering disebut juga dengan klik kiri, ya. Ingat, kalau saya suruh klik kiri berarti tekan tombol kiri, jangan tekan tombol kanan, atau jangan dua-duanya, nanti berbeda fungsinya. Oke? Jika saya praktekkan atau saya suruh kamu coba tekan tombol kanan, tekanlah hanya tombol kanan. Iya, tekanlah hanya bagian tombol kanan ini, atau sering disebut juga dengan klik kanan. Jadi kalau praktek nanti kita di laboratorium komputer kita, ya, jika saya suruh kamu klik kiri, cukup kamu menekan tombol kiri. Jika saya suruh kamu klik kanan, kamu cukup hanya menekan tombol kanan. Oke, diingat ya, jangan sampai lupa. Oke, kita masuk ke fisik yang kedua, ya. Perhatikan, pada saat nanti kamu mempraktekkannya di laboratorium komputer kita yang ada di SD Budi Murni 7, ataupun kamu mempunyai mouse, atau perangkat laptop orang tua kita, atau komputer orang tua kita, atau abang kita, ya, kamu perhatikan di bagian tengahnya terdapat bola kecil, terdapat roda kecil, ya. Di tengah mouse itu ada roda kecil itu dapat digerakkan ke atas dan ke bawah, ya. Jangan kau gerakkan ke samping, tidak bisa, nanti rusak. Oke? Jadi roda kecil yang terdapat di dalam mouse itu hanya dapat digerakkan ke atas dan ke bawah, ya. Nama lain dari roda kecil ini adalah scroll, ya. Adalah scroll. Oke? Dapat digerakkan ke atas dan ke bawah. Dan fungsi dari scroll ini adalah untuk menggulung layar. Ingat, untuk menggulung layar, ya. Nanti kita praktikkan, kamu ingat saja, oke? Kemudian kita masuk bagaimana cara menggunakan mouse, ya. Bagaimana posisi tanganmu pada saat menggunakan mouse? Lihat, jari telunjuk kita, ya, dia nanti fungsinya untuk menekan tombol kiri pada mouse, dan jari telunjuk kita terdapat di atas tombol kanan, dan jari manis kita dan jari kelingking berada di samping mouse, sama seperti jempol kita. Dan kamu lihat secara langsung, ya, bentuknya nanti. Jadi kalau nanti kita praktek menggunakan mouse, jangan kaku lagi memegang mouse. Oke? Anggap saja dia relax, ya. Dan buat posisi tanganmu seperti ini. Jempolnya di sebelah kiri mouse, lalu jari telunjuk di atas tombol kiri, lalu jari tengah di atas tombol kanan, lalu jari manis dan jari kelingking berada di samping kanan mouse. Oke? Dan jika kita gerakkan mouse kita, maka tanda panah yang ada di komputer atau di monitor kita akan bergerak mengikuti arah gerak dari mouse. Contoh ini, kamu perhatikan tanda panah saya ini. Saya gerakkan mouse saya ke kanan. Lihat, dia akan bergerak ke kanan. Saya gerakkan mouse saya ke kiri, dia akan bergerak ke kiri. Saya gerakkan mouse saya ke atas, dia akan bergerak ke atas. Saya gerakkan mouse saya ke bawah, dia akan bergerak ke bawah. Saya gerakkan mouse-nya berputar, seperti membuat lingkaran,
dia akan berputar mengikuti seperti bentuk lingkaran. Oke? Lalu kita masuk ke posisi tangan saat memegang mouse. Lihat, di bagian kiri yang saya tunjuk ini, jika ada tulisan wrong tanda merah seperti ini, ya, berarti itu adalah posisi tangan yang salah. Jika dia tulisannya right, bahasa Inggris, ya, dan warna hijau, berarti dia adalah posisi tangan memegang mouse yang benar. Kamu perhatikan gambar yang pertama dan kedua, ini adalah posisi memegang mouse yang salah, ya. Jangan sampai kamu tekuk tangan kamu, atau jangan sampai miring tangan kamu ke bawah, ya. Kenapa? Jika kamu salah memegang mouse, ya, nanti bisa-bisa, ya, akan berdampak buruk kepada kesehatan fisik kamu, terutama bagian tangan kamu. Ya, bisa saja nanti tangan kamu kram, bisa saja tangan kamu nanti pegel, ya. Jadi bagaimana posisi yang benar? Perhatikan di sebelah kanan ini yang saya tunjuk, ya. Tinggi mouse sejajar dengan tangan, ya. Jadi nanti letakkan di atas meja komputer kalian, ya. Jadi letak mouse itu berada sejajar setinggi mouse kita. Dan tangan kita jangan kamu miringkan ke kiri ataupun ke kanan. Tangan kita sejajar dengan mouse. Oke? Perhatikan, mungkin kamu sudah bisa melihat langsung secara visual, ya. Secara visual langsung, ya, mana posisi yang salah dan mana yang benar. Jadi, posisi tangan yang benar tidak patut salah kamu. Posisi tangan yang salah tidak patut dicontoh, ya. Simak ya anakku, ya, jangan pernah bosan. Tolong diingat, ya. Dan ini posisi tangan yang benar patut kita contoh agar nanti kesehatan fisik kita tidak terganggu. Oke? Sekarang bagaimana cara langsung menggunakan mouse atau bagaimana menggerakkan mouse di perangkat kita nanti masing-masing. Oke? Yang pertama itu, ya, menggerakkan mouse. Perhatikan gambar yang ada di layar kamu, ya. Ini posisi pertama. Bagaimana nanti kalau kita geser, ya, kursor kita ini ke posisi tangan yang kedua. Oke? Contoh ini tanda panahnya, ini ya, tanda panah yang bergerak-gerak ini, itu kursor namanya, ya. Kursor, ya. Tanda panah yang ada di layar kita atau di monitor kita itu namanya kursor, ya. Jika saya gerakkan mouse saya ke kanan, ya, ke kiri, mengikuti seperti posisi tangan yang kedua, perhatikan kursor saya pun ikut bergerak. Dan jika saya kembalikan lagi, kursor saya pun ikut bergerak, ya. Jadi mouse mengikuti gerak dari salah. Kursor yang mengikuti gerak dari mouse, bukan mouse yang mengikuti gerak kursor, tetapi kursor lah yang digerakkan oleh mouse. Jadi kemana arah kita gerakkan mouse kita, ya, kesitulah kursornya mengikuti arah gerak dari mouse, ya. Kemudian yang kedua, ya, klik kiri. Perhatikan gambarnya. Coba kamu perhatikan sebentar. Iya. Jika saya suruh nanti kamu klik kiri, tekanlah tombol bagian kiri pada mouse 1 kali dengan menggunakan jari telunjuk. Karena posisi tangan kita tadi, jempol kita berada di samping mouse bagian kiri, jari telunjuk di atas tombol kiri mouse, lalu jari tengah kita di atas tombol kanan mouse, lalu jari manis kita dan jari kelingking kita berada di samping kanan mouse. Jadi, kalau saya klik kiri, kamu hanya menekan tombol kiri menggunakan
jari telunjuk kamu satu kali. Ingat, kalau saya suruh klik kiri, tekan tombol kiri menggunakan jari telunjuk sebanyak satu kali. Oke. Lalu kita masuk yang ketiga, geser, lepas, atau drag and drop. Ya, maksudnya bagaimana? Kamu klik kiri, ingat langkah-langkahnya ya. Klik kiri, klik tombol kiri pada mouse, ya. Tahan, jangan dilepas, tetap klik. Lalu tarik ke arah yang kamu inginkan. Itulah maksudnya mendrag, ya, atau mendrop, ya. Jadi itu dia ya. Drag and drop. Bagaimana caranya? Klik tombol kiri, jangan dilepas. Ingat, kalau saya suruh drag, tekan tombol kiri terus, jangan dilepas. Lalu drop, baru lepas ya. Jadi klik kiri tombol kiri pada mouse, tahan, jangan dilepas, kemudian tarik ke arah yang kita inginkan. Seperti ini, kita klik kiri, tahan, itu sudah. Baru kita lepas, lalu klik kiri, kembalikan lagi, kita oper ke posisi semula ya. Secara langsung nanti bisa kita praktikkan. Oke, nanti itu kita praktikkan langsung. Lalu kita masuk ke yang keempat, klik kanan, kebalikan dari klik kiri. Kalau tadi klik kiri menggunakan jari telunjuk, tombol yang kita tekan adalah tombol kiri. Sedangkan ini klik kanan. Jika saya suruh nanti kamu klik kanan, berarti jari apa yang berfungsi atau yang bergerak di situ? Iya, jari tengah, ya. Mengapai jari tengah? Menekan tombol kanan sebanyak satu kali. Oke, diingat ya. Kalau saya suruh klik kanan, berarti jari telunjuk menekan tombol kanan sebanyak satu kali. Jika saya suruh klik kiri, berarti tekan tombol kiri menggunakan jari telunjuk sebanyak satu kali. Oke, jangan lupa ya, jangan terbalik nanti. Nanti jadi lain nanti fungsi atau jadi lain perintah yang dilaksanakan oleh komputer kamu. Kemudian yang kelima, klik 2 kali atau double klik. Ya. Bagaimana itu? Ya. Bagaimana maksudnya klik 2 kali, Pak, atau double klik? Ada nanti di mana kamu membutuhkan cara menggunakan seperti yang kelima ini, yaitu klik 2 kali atau double klik. Maksudnya bagaimana, Pak? Nanti langsung kita praktikkan ya. Jadi kalau saya suruh nanti double klik atau klik 2 kali, jangan dua-duanya kamu tekan. Jangan tombol kiri dan tombol kanan serentak kamu tekan. Salah, bukan seperti itu, ya. Tekanlah tombol kiri menggunakan jari telunjuk sebanyak 2 kali secara cepat. Jangan, contoh, tekan tombol kiri 2 kali menggunakan jari telunjuk secara cepat. Jangan nanti sampai berbunyi klik-klik. Nah, nanti mouse kamu akan berbunyi ya. Berbunyi dia bukan karena memang bukan karena ada speakernya, bukan. Karena memang dari fisiknya ya. Jadi, kalau saya suruh nanti klik kiri klik double klik kiri 2 kali secara cepat sampai berbunyi nanti dia klik-klik. Nah, gitu dia. Klik-klik. Nah, jadi jangan nanti kamu tekan, saya suruh nanti double klik. Kamu tekan nanti tombol kiri secara lambat. Jangan klik lalu klik lagi. Udah berbeda nanti perintah yang dilaksanakan. Jadi kalau saya suruh double klik, klik kiri ya, klik tombol kiri pada mouse menggunakan jari telunjuk 2 kali secara cepat ya, sampai nanti dia berbunyi klik-klik. Oke? Nanti suatu saat nanti bisa langsung mempraktikkannya secara langsung di laboratorium kita di SD Budi Murni 7. Oke, baik. Cukup dulu itu dari saya, materi saya untuk minggu ini.
Semoga kamu dapat mengikutinya dan semoga apa yang saya terangkan ini sangat bermanfaat nantinya untuk kamu mulai dari sekarang ataupun nanti kelak kamu di masa depan kamu. Oke? Tolong setelah ini ada kuis, tolong dikerjakan ya. Bagi siapa yang tidak mengerjakan kuis, mohon maaf tidak ada nilai kamu di daftar nilai saya ya, karena kita sudah memilih Edmodo sebagai aplikasi pembelajaran jarak jauh kita. Jadi itu dulu media pembelajaran kita dan kamu wajib mengikutinya ya. Jadi tolong terus bergiat, tolong terus bersemangat walaupun kita masih belajar dalam jaringan. Oke, satu kalimat terakhir dari saya untuk menutup perjumpaan kita kali ini, yaitu kuasailah teknologi untuk membantu orang lain. Ingat, kuasailah teknologi untuk membantu orang lain, bukan untuk menguasai orang lain. Oke, saya ulangi, kuasailah teknologi untuk membantu orang lain, bukan untuk menguasai orang lain. Maksudnya bukan untuk menjahili, bukan untuk merusak, bukan untuk menjelekkan orang lain, bukan ya. Jadi fungsi teknologi itu adalah kalau kau nanti mahir teknologi, gunakanlah itu untuk membantu orang lain, bukan untuk merusak ataupun menguasai orang lain. Oke? Sekian dari saya, guru komputer kamu di SD Budi Mulyadi 7 bersama saya Bapak Jeriko Sanjaya Gultom ya. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.